Halo, Shalom. Hari ini tanggal 22 Juli, kembali saya bersyukur kepada Tuhan boleh mengajak saudara untuk membuat saudara memiliki sebuah new normal atau disiplin yang baru, yaitu disiplin new normal untuk bersaat teduh. Supaya saudara terbiasa, karena ini adalah sesuatu yang penting. Saat teduh itu adalah sesuatu yang penting. Saat bersama Tuhan itu adalah saat yang penting, karena itulah saatnya di mana jiwa kita rest, jiwa kita beristirahat di dalam Tuhan. Karena dialah sahabat yang sejati. Dialah yang bisa memuaskan kehidupan kita dengan sepenuhnya. Dunia, kekayaan, kesenangan hanya bisa memberikan kepuasan yang semu, yang sementara. Kesenangan, damai sejahtera yang semu dan sementara. Tetapi saat bersama Tuhan, itu saudara akan merasakan ketenangan, damai sejahtera, kepuasan yang tidak terkatakan. Karena memang dialah jawaban untuk kehidupan kita. Karena itu mari kita akan datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita sambil nyanyi ini, kita merenungkan betapa banyak kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita hingga saat ini. Biar ini kita nyanyikan dengan hati yang terdalam kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak
hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, buat pengampunan, buat rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu di sepanjang hidup. Oh Yesus, oh Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kau baik. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kau yang baik. Sungguh kami telah bersyukur mengingat segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang indah. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, segala pujian hormat bagimu. Segala hormat, segala sembah bagimu.
Sungguh kami bersyukur kepadamu, kepadamu Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia, tak terukur kebaikan-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu tiada hentinya, kebaikan-Mu Bapa. Sungguh Engkau baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya, lebih dari segalanya. Oh, lebih dari segalanya. Oh, Kau lebih berharga Tuhan.
kasih Bapa, saat bersamamu adalah saat terindah dalam hidup kami. Sesuatu yang lebih dari segalanya. Buat kami semakin memahami hal ini Tuhan. Biar hati kami semakin tertarik kepada surga, kepadamu, bukan kepada dunia ini. Sekalipun hidup kami, sebagian besar waktu kami mungkin harus berhadapan dengan dunia, dengan gemerlap dan indahnya dunia. Tapi biarlah sinar kemuliaan-Mu membuat kami terpaut kepadamu, bukan kepada dunia Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau hidup sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Kami mau Bapa, tolonglah kami yang tidak mampu ini Tuhan. Tolonglah kami hidup sesuai kehendak-Mu. Semakin hari semakin dekat dan semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Sementara kami akan belajar firman-Mu, bersama-sama membaca firman-Mu. Berikan pesan-pesan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, Tuhan Yesus sangat baik ya. Kita akan membaca Alkitab kita sekarang ya. Pada kitab Matius, kita sudah sampai pada Matius pasal 24 seingat saya ya. Matius, coba saya cek. Iya, Matius 24 ya. Kemarin kita belajar tentang Matius 23. Hari ini kita membaca Matius 24. Ada 51 ayat. Cukup banyak. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Saya akan berusaha membacakan dengan cepat. Namun saya juga berusaha untuk cukup jelas ya. Pasal 24 ayat yang pertama. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus ya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, rema firman Tuhan hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada saudara adalah pada ayat yang ke-48 ya sampai 49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat hari ini tentang perumpamaan dari Yesus ya, tentang seorang hamba yang tidak sabar, tidak bisa sabar sampai akhir dalam menanti kedatangan tuannya. Mungkin awalnya hamba ini bekerja dengan baik karena dia tidak tahu kapan tuannya datang. Sebagaimana yang lain, dia bekerja dengan semangat supaya sewaktu-waktu tuannya datang, tuannya senang melihat pekerjaannya. Tetapi apa daya? Ternyata menurut firman Tuhan dalam perumpamaan itu, tuannya tidak datang-datang. Maka hamba ini kehabisan kesabaran,
lalu mulai berpikir Tuhanku tidak datang-datang. Dia mulai melakukan hal-hal yang jahat. Tapi satu sisi, kalau ada hamba yang seperti ini, berarti ada hamba yang setia. Hamba yang sabar menanti sampai akhir. Sekali lagi, ada hamba yang malas, yang jahat, yang tidak sabaran, ya, sudah bosan dalam menunggu. Tapi ada juga hamba-hamba yang sabarnya luar biasa menunggu kedatangan Tuhan. Dia melakukan dengan tekun karena dia sabar menunggu kedatangan Tuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini semuanya bisa kehilangan kesabaran dalam menanti kedatangan Tuhan. Mungkin pada satu titik ketika keadaan begitu buruk seperti awal-awal virus corona COVID-19, banyak orang datang pada Tuhan, menangis pada Tuhan, karena takut jangan-jangan Tuhan akan datang. Tetapi yang susah adalah mempertahankan kesungguhan itu. Seringkali kita kehilangan kesabaran karena merasa tetap seperti ini, lalu kita mulai bosan, kita kehilangan kesabaran, lalu kita kembali pada hidup yang lama. Itulah kita manusia. Setiap orang bisa bosan, bisa bisa kehilangan kesabaran. Karena itu saudara dan saya ajak untuk bersaat teduh. Mengapa? Saudara, kita tidak akan bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau Roh Kudus memampukan kita akan dimampukan untuk bisa bersabar. Untuk terus melakukan yang terbaik. Sabar menanti kedatangan Tuhan sampai kapanpun. Bukankah salah satu buah roh adalah kesabaran? Ya. Nah, karena itu perlu saat bersama Tuhan. Saat-saat teduh di mana saat Roh Kudus bekerja, ya, memperbaharui roh kita, memperbaharui kekuatan kita. Saat teduh itu adalah saat yang luar biasa. Bagaikan saat teduh itu bagaikan saat istirahat bagi jiwa kita. Kalau saudara, tubuh jasmani kita ini aja ya, kita kerja terus gak istirahat, lama-lama pasti capek, kehilangan konsentrasi. Ya, kita gak tidur sama sekali, pasti akan mulai kehilangan konsentrasi dan tidak bisa maksimal, bahkan mungkin bisa pingsan. Demikian juga hidup rohani kita. Kalau tidak ada peristirahatan, ya kapan beristirahat? Ketika kita bersama Yesus di saat teduh ini, roh kita mengalami pembaharuan peristirahatan. Ada pembaharuan energi seperti kalau kita tidur, sel-sel tubuh kita akan dibaharui. Demikian juga ketika kita bersama Tuhan, sel-sel rohani kita dibaharui sehingga kita powerful lagi untuk bisa sabar menanti kedatangan Tuhan. Tidak seperti hamba yang jahat, yang hancur di tengah jalan. Saya berdoa, saya berharap kita sabar menanti kedatangan Tuhan, tetap menjaga kesucian, tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan sampai kapanpun. Jangan bosan, jangan hilang pengharapan, jangan patah semangat. Tetap kuat dalam Tuhan, rajin-rajin saat teduh, supaya sel-sel rohani saudara dibaharui. Saudara kembali kuat bersama Tuhan, sabar, memiliki buah roh, salah satunya sabar, kesabaran, sabar menanti kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami menikmati setiap saat di mana kami bisa bersaat teduh. Kami tidak menyanyiakannya kiranya, tapi kami menikmati dengan sungguh-sungguh. Bahkan masuk lebih dan lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati keindahan-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga rohani kami dibaharui, dikuatkan. Karena kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Thank you Jesus. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin sekarang saudara ada nama-nama yang teringat di mana nama-nama ini belum percaya Yesus. Ayo kita doakan mereka. Saudara doakan, kita doakan mereka dengan sungguh-sungguh agar Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka.
Agar Tuhan menarik mereka pada kehendaknya, pada rencananya, untuk boleh mereka percaya dan terima Yesus dalam hidup mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara seiman di seluruh dunia yang menderita aniaya dan sengsara karena nama Kristus, karena firman Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka, kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka dan tolong mereka. Kalau boleh, lepaskan mereka dari penderitaan, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Tapi kami kembalikan pada hormat, kemuliaan nama-Mu, pada rencana-Mu yang indah. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Tapi kiranya Tuhan berikan kekuatan pada saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia juga. Tuhan, ampuni kesalahan pendahulu-pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami maupun kami umat-Mu di Indonesia. Kiranya Tuhan mencurahkan kesejahteraan dan hujan pertobatan atas Indonesia. Kiranya Tuhan menolong Indonesia agar lepas dari segala beban yang begitu banyak. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tolong Indonesia agar lepas dari krisis-krisis yang mengancam apapun itu. Tapi Indonesia akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya dalam nama Yesus kesejahteraan ada atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan, setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka, buat hamba-Mu juga. Berikan kami hati yang tulus Tuhan, hati yang semakin hari semakin tulus. Cukupkan yang kami butuhkan, perlengkapi kami juga dengan kuasa-Mu lebih-lebih lagi, supaya kami makin efektif untuk bekerja di ladang-Mu. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan biarkan ada satupun dari kami yang tersesat dan terhilang. Tolong Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu terjadi atas hamba-hamba-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saya berdoa bagi yang sakit, saudara imani bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ada yang sakit baik di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Siapapun yang hari-hari ini sakit dan mendengarkan rekaman ini, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, kiranya jamahan kuasa-Mu menjamah setiap mereka yang sakit. Bagian-bagian tubuh yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan kuasa Allah terjadi dengan dahsyat dan ajaib atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan juga kekuatan iman ya Tuhan, sehingga dengan keadaan apapun mereka tetap kiranya bersyukur dan dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Mungkin hari-hari ini mengalami masalah keluarga, masalah pekerjaan, pelayanan, dengan hubungan suami istri atau apapun itu. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan menyediakan jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi supaya kami dapat menanggungnya. Demikian kami percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ini. Singkapkan mata mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melihat tercelik
akan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Dan bahkan Tuhan menggendong, menolong mereka, sehingga mereka mampu berjalan menuju jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Dan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Tuhan setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang hari-hari ini mungkin juga diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, dosa yang mengikat mereka dalam bentuk apapun. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang diikat oleh dosa, aku patahkan, aku usir keluar segala kuasa iblis yang mengikat engkau pada dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kemenangan terjadi. Tuhan juga akan berikan hati yang baru kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga benar-benar mau komitmen lepas dari dosa, tidak mau lagi terikat oleh dosa, benci dengan dosa, dan justru suka untuk berbuat apa yang benar, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Thank you Jesus. Nah saudara kasih Tuhan, mungkin sekarang saudara ada pergumulan doa secara pribadi. Yuk kita doa sama-sama. Saudara berdoa, saya juga berdoa secara pribadi. Saya berikan kesempatan. Mari kita akan berdoa. Baik, saudara, puji Tuhan. Sekarang, saudara yang dikasih Tuhan, diberkatilah kiranya keluargamu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkatilah kiranya pelayananmu, diberkatilah kiranya segala yang saudara kerjakan. Kiranya dalam segala hal, saudara dipakai, saya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami pohonkan ini semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.